Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mario Anderson Riwu, Muhammad Gading Yoga Suara, Otrifal Ardi, dan saya sendiri Rabiatul Adawiyah, Theodosia Clarantina Hagbria, dan Yohana Stefania Tobit Koban. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang alur pemusnahan limbah darah di UTD atau Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih Palang Merah Indonesia itu? PMI atau Palang Merah Indonesia adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang mana bergerak dalam bidang kesehatan. Nah, Palang Merah Indonesia ini juga ternyata dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, apa sih pelayanan yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia itu? Ada kegiatan donor darah. Nah, kegiatan donor darah ini meliputi kegiatan pengambilan darah atau AFTAP, kemudian pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah, pemeriksaan serologi, dan pengolahan darah. Nah, hal itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Pasal 46 Tahun 2011 tentang pelayanan darah, yang mana di sana telah disebutkan bahwa penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh unit donor darah yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalamerahan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Palang Merah Indonesia. Nah, dari kegiatan atau pelayanan unit donor darah seperti yang kita sebutkan di awal tadi, tentunya akan menghasilkan banyak sampah atau limbah medis, yang mana hal ini hampir setiap harinya dihasilkan dari kegiatan donor darah itu sendiri. Sebenarnya apa sih limbah medis itu? Jadi, limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medik, perawatan gigi, farmasi, penelitian, pengobatan, perawatan, atau bahkan pendidikan, yang mana menggunakan berbagai macam bahan-bahan yang beracun, infeksius, dan berbahaya. Nah, dari banyaknya limbah medis yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di unit donor darah ini, tentunya menghasilkan limbah medis yang sangat banyak. Limbah medis yang dihasilkan oleh unit donor darah Palang Merah Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu limbah medis padat dan limbah medis cair. Nah, apa saja sih yang termasuk pada limbah medis padat itu? Di sana telah disebutkan ada jarum donor yang bersama kantong donor darah, kemudian ada handscoon atau sarung tangan, kemudian kasa, kapas, dan tip. Tip ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yellow tip, white tip, dan blue tip, yang mana digunakan pada penggunaan mikropipet. Selain limbah medis padat, ada juga di sana disebutkan dikelompokkan menjadi limbah medis cair, yang mana termasuk di dalamnya yaitu darah, cairan hasil MLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah, kemudian ada cairan reagen serologi. Selain itu ada bahan kimia lainnya yang digunakan pada pelayanan unit donor darah Palang Merah Indonesia. Ketika terjadi penumpukan sampah medis atau limbah medis di unit donor darah Palang Merah Indonesia, hal ini harusnya sesegera mungkin dilakukan penanganan agar tidak terjadi berbagai macam resiko yang terjadi kepada yang dapat menular atau dapat terjadi kepada masyarakat. Adapun resiko-resiko yang dapat terjadi yaitu infeksi pada petugas pelayanan maupun petugas lainnya, dan hal ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, harus adanya penanganan khusus atau pengolahan untuk limbah medis yang mana dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya yaitu pelayanan unit donor darah Palang Merah Indonesia. Adapun prinsip
Adapun prinsip pengendalian infeksi dan pengolahan limbah, yaitu penanganan dan pembuangan limbah yang aman adalah penting untuk meminimalkan risiko infeksi pada pendonor, petugas, masyarakat maupun lingkungan. Artinya, pada pengolahan limbah, baik itu limbah medis padat maupun limbah medis cair, hal ini bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya risiko infeksi yang akan berakibat pada pendonor, petugas, masyarakat maupun lingkungan sekitar. Selain itu juga petugas atau orang-orang yang memiliki kewajiban untuk pengolahan limbah ini harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang prosedur pengontrol infeksi, pengelolaan limbah, dan praktek kerja yang aman. Hal ini bertujuan agar penanganan pada pengelolaan limbah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar agar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Hal ini atau prinsip pada pengelolaan limbah ini diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. Nah, adapun rangkaian kegiatan pengelolaan limbah medis yang pertama yaitu pemilahan. Nah, pemilahan di sini yang dimaksudkan adalah pemilahan antara limbah medis padat dan limbah medis cair, sehingga pada saat pemusnahan limbah ini dapat dimusnahkan dengan baik. Setelah pemilahan, tahap keduanya yaitu penyimpanan sementara. Nah, sebelum dilakukannya pengangkutan kemudian pemusnahan, ada yang namanya penyimpanan sementara. Biasanya penyimpanan sementara ini akan maksudnya penyimpanan sementara ini berasal dari limbah medis yang telah disimpan pada tempat limbah yang telah disediakan di setiap unit, kemudian akan disimpan pada sebuah ruangan yang biasanya kita menyebutnya sebagai transit sampah. Nah, setelah penyimpanan sementara akan ada pengangkutan. Nah, pengangkutan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga, dari pihak kedua ke pihak ketiga. Kemudian setelah itu dilakukan yang namanya pemusnahan. Nah, pada peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, di mana di sana diatur bahwa limbah cair yang terkontaminasi seperti darah, sisa reagen, atau bahan kimia lainnya akan dimusnahkan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Nah, apa sih peraturan perundangan yang berlaku pada pemusnahan darah ini? Ternyata peraturan berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan darah. Pemusnahan limbah darah yang telah disebutkan pada peraturan pemerintah sebelumnya, di sana diatur juga atau ada pernyataan yang menyatakan bahwa pemusnahan darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf H dilakukan terhadap darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar. Maksud dari darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar itu seperti apa? Contohnya yaitu darah yang overload, maksudnya darah yang harusnya hanya dapat menampung volume darah sebanyak 350 mili. Namun dalam hal ini kantong darah menampung sampai pada volume 450. Nah, hal ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara darah dan antikoagulan di dalam kantong darah. Nah, hal ini atau contoh inilah yang dimaksudkan tidak memenuhi persyaratan dan standar darah. Selain itu juga disebutkan di sana bahwa pemusnahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh unit transfusi darah atau unit donor darah atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki sarana pengolahan limbah.
Nah, di sini juga disebutkan alur pemusnahan limbah darah. Yang pertama yaitu petugas unit donor darah atau bank darah membuang sisa darah yang sudah tidak terpakai di tempat sampah medis yang telah disediakan. Artinya, maksudnya di sini di setiap unit atau di setiap ruangan di Palang Merah Indonesia itu telah disiapkan masing-masing tempat limbah, sehingga ketika selesai melakukan pemeriksaan baik itu pada unit aftap atau unit email TD maupun serologi atau bahkan di pengolahan komponen, setelah dilakukan atau ada limbah cairan yang infeksius, di sana dapat ditempatkan di limbah yang telah disediakan. Yang kedua yaitu petugas unit donor darah atau bank darah membuat berita acara, yang mana berita acara ini akan ditandatangani oleh penanggung jawab unit tersebut. Yang ketiga adalah petugas unit donor darah atau bank darah dan petugas cleaning service membawa darah tersebut ke insinerator. Nah, setelah dilakukan penyimpanan atau pembuangan darah atau limbah medis ini, maka petugas bersama cleaning service, petugas UDD atau unit donor darah ini bersama petugas cleaning service ini akan bekerja sama untuk membawa limbah medis tersebut, limbah darah tersebut ke insinerator. Yang keempat yaitu petugas sanitasi menerima sisa darah atau limbah darah yang akan dimusnahkan. Nah, sebelum dimusnahkan, darah ini akan ditimbang berapa berat jumlah darah yang akan dimusnahkan. Yang kelima yaitu petugas sanitasi akan menandatangani berita acara yang telah dibuat oleh petugas unit donor darah tadi, yang telah ditandatangani oleh oleh penanggung jawab unit donor darah sebagai saksi dalam pemusnahan darah. Nah, yang terakhir yaitu petugas sanitasi ini akan memasukkan darah atau limbah medis tadi, limbah darah tadi, ke alat insinerator dan kemudian akan didokumentasikan oleh semua unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar pemusnahan limbah darah ini berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan resiko-resiko yang akan berdampak sangat berbahaya kepada seluruh masyarakat. Oke, baiklah teman-teman sekalian, cukup sekian penjelasan atau pemaparan kami tentang alur pemusnahan limbah darah di unit donor darah Palang Merah Indonesia. Semoga penjelasan atau pemaparan ini dapat dijadikan referensi kepada kita semua sebagai bahan untuk pengkajian pada tugas-tugas yang diberikan. Oke, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan presentasi atau pemaparan atau penjelasan kami pada materi-materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.